Oke, untuk selanjutnya kita akan menganalisis dari output Minitab yang sudah kita olah, data yang sudah kita olah, kita baca outputnya. Yang pertama adalah kita akan membaca tabel analysis of variance. Jadi ini analisis variansi gitu ya. Jadi analisis variansi ini digunakan bertujuan untuk apakah variabel-variabel bebas dari X1, X2. Kalau kita punya 10 berarti X1, X2 sampai dengan 10 itu signifikan secara bersama-sama ya, berpengaruh terhadap variabel tak bebas Y. Seperti itu ya. Nah, di sini yang kita perhatikan adalah P value-nya yang paling atas. Yang bagian ini. Oke, yang ini ya. Yang ini. Kita punya P value di sini 0,00 sekian. Ya, di sini digunakan untuk menguji hipotesis dengan bunyi hipotesis seperti ini. Jadi H0 beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0. Atau semua beta itu nilainya adalah 0. Dan H1 kebalikannya. Tidak semua, berarti minimal ada 1. Gitu ya. Jadi kalau H0 ini kurang lebih semua betanya sama dengan 0, maka beta 1 maka H1-nya adalah minimal ada beta yang tidak sama dengan 0 ya. Jadi kalau kita punya betanya itu ada 10, dari ke-10 beta itu minimal ada 1 yang tidak 0. Seperti itu ya. Karena Anda perhatikan ketika H0-nya itu tidak ditolak atau alfanya lebih dari ketika P value-nya lebih dari 0,05 atau lebih dari alfa, maka sebenarnya model kita ini sangat-sangat tidak relevan gitu ya. Sudah berhenti sampai sini gitu. Karena Anda perhatikan kalau semua betanya sama dengan 0, berarti X-nya tidak berpengaruh terhadap Y. Berapapun nilai X-nya, kurang lebih seperti ini. Oke, kita lihat model yang sudah kita kenalkan sebelumnya ya. Jadi modelnya, nah ini misalkan beta 1 ini nilainya 0, maka 0 kali X1 sama dengan 0. Beta 2 nilainya 0. Terus semuanya nilai 0, jika semuanya nilainya 0, maka berapapun X1 angkanya, berapapun X2, berapapun X3 itu akan menghasilkan Y sama dengan 0. Ya, akan berimplikasi Y sama dengan 0. Artinya X-nya tidak memiliki pengaruh sama sekali mulai dari X1 sampai dengan XK terhadap Y. Dan analisisnya berhenti di situ. Tidak bisa kita lanjutkan. Ya. Nah, kemudian setelah kita membaca, nah ada di bagian ini ya. Ini biasanya analisis of variance itu muncul di paling atas seperti itu, yaitu 0,000 seperti itu. Kemudian selanjutnya yang kita baca adalah summary, yaitu di sini ada S, ada R square, ini korelasi sukses R square adjusted atau R kuadrat yang sudah disesuaikan, kemudian ada R square predicted, seperti itu ya. Jadi R square itu maksudnya adalah, kita baca di sini. Dia disebut juga sebagai dengan koefisien determinasi. Ya, namun yang kita baca untuk multiple linear regression itu adalah yang adjusted, gitu ya, yang adjusted yang kita baca. Yaitu kalau kita lihat di output kita besarannya adalah 97,94%, seperti itu. Jadi kurang lebih ini dibaca 97,94% variasi di dalam Y itu dapat dijelaskan bersama-sama oleh X1 dan X2 ya. Interpretasinya hampir sama dengan korelasi, dan angka 97,94% ini adalah angka yang sangat tinggi, seperti itu ya. Biasanya kita sebut angkanya tinggi kalau dia berada di atas 0,65 seperti itu ya. Dan
Selanjutnya kita akan baca tabel koefisien sebagaimana saya jelaskan di video sebelumnya. Ini adalah tabel koefisien di mana kita bisa menemukan angka-angka betanya, beta headnya gitu ya. Jadi model yang kita bangun itu ada di sini seperti itu. Nah, sekarang model yang kita bangun ini tidak serta-merta seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kita evaluasi per koefisiennya. Jadi beta 0 harus dievaluasi sendiri, beta 1 dievaluasi sendiri, beta 2 dievaluasi sendiri sampai dengan beta K gitu ya. Kalau Anda punya 10, sekali lagi berarti Anda harus mengevaluasi satu-satu betanya. Ya. Nah, kurang lebih hipotesis yang dibangun adalah sebagai berikut. Contoh. Untuk beta 1, maka bentuk hipotesisnya adalah seperti ini. H0-nya menyatakan beta 1 sama dengan 0, maka H1 adalah kebalikannya, beta 1 tidak sama dengan 0. Seperti itu. Anda perhatikan kalau beta 1-nya sama dengan 0, maka X1 dalam hal ini tidak berpengaruh terhadap Y. Ya, tidak berpengaruh terhadap Y. Jika beta 1-nya tidak sama dengan 0, maka jelas X1 ini berpengaruh terhadap Y. Jadi perhitungan atau variasi angka di dalam X1 ini mempengaruhi atau perubahan dalam X1 akan juga mempengaruhi perubahan yang ada pada Y seperti itu. Bu, bagaimana kalau H0-nya tidak ditolak? Anda perhatikan kalau H0-nya tidak ditolak, berarti berapapun angka X1-nya hasilnya akan selalu sama dengan 0. Maka X1 bisa kita keluarkan dari model. Mungkin next video kita akan membahas lebih lengkap terkait ini. Nah, sekarang kita hanya ingin membaca keluaran daripada tabel dari koefisien. Anda perhatikan di atas sini kita peroleh kolom p-value. Nah, ini adalah p-value untuk membaca hipotesis yang barusan seperti itu. Di sini p-value untuk konstannya adalah 0,045. Nah, maka kita bandingkan dengan alfa. Alfanya misalkan 0,05. Berarti jelas ya kan, p-value-nya kurang dari alfa, maka H0-nya ditolak. Berarti beta 1-nya tidak sama dengan 0, atau koefisien regresi beta 1 bernilai tidak 0 yang artinya signifikan berpengaruh terhadap Y. Jadi X1 signifikan berpengaruh terhadap Y. Ya, Anda bayangkan di sini koefisiennya adalah sebesar 2,7450. Jadi setiap penambahan satu angka di dalam X akan mempengaruhi 2,7 kali. Kan begitu ya, karena bentuknya kan perkalian. Seperti itu. Nah, sama koefisien untuk beta 2 sama juga kita uji di sini. Jadi beta 2 misalkan di sini ya. Ini misalkan beta 2 sama dengan 0, ya kan? Nah, sama nih. Misalkan ini beta 2 sama dengan 0, maka beta H1-nya kebalikannya, beta 2 tidak sama dengan 0. Kita juga cek p-value-nya adalah 0,00. 0,00. Sekali lagi, karena p-value-nya kurang dari alfa, jelas 0,00 itu kurang dari 0,05, maka H0-nya juga ditolak. Maka berlaku beta 2 tidak sama dengan 0, atau koefisien regresi beta 2 bernilai tidak 0, yang artinya variabel independen X2 berarti adalah terkait dengan apa tadi? X2 tinggi cetakan logam. Jadi tinggi cetakan logam signifikan berpengaruh terhadap Y atau kekuatan kawat. Ya, sampai di situ. Kemudian ini adalah model yang dibentuk. Nah, perhatikan di bagian fits and diagnostic unusual observation. Jadi di sini ini ternyata kita punya unusual observation, yaitu observasi yang tidak biasa. Apa itu, Bu? Adalah outlier. Kurang lebih adalah outlier seperti itu ya, outlier
yang mestinya tidak yang lumayan mengganggu, seperti itu, mengganggu berada di dalam model kita. Nah, outlier ini tadi yaitu di sini dia bilang nih. Jadi 15 sama 16 ini unusual observation. Jadi ini kalau beberapa statistisi ada yang membuang outlier, dibuang. Jadi Anda nanti kalau bekerja jadi pegawai yang under performance bisa jadi akan dibuang. Nah, minimal jadilah yang rata-rata. Atau kalau Anda ingin jadi outlier, jadilah outlier yang di atas, yang paling perform, seperti itu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Bisa kita buang, bisa kita sesuaikan juga angkanya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Oke, itu. Kemudian untuk Durbin Watson dan sebagainya nanti kita akan baca di belakang. Untuk analisis residual, jadi setelah ini kita sudah punya model yang fit. Jadi perhatikan bahwa tadi untuk uji koefisien kita sudah aman, beta 0-nya aman, beta 1 aman, beta 2 aman. Kemudian ketika analisis of variance juga aman. Maka untuk selanjutnya adalah analisis residual, seperti itu. Nah, analisis residual kita akan bahas di next time. Sampai di sini dulu terkait dengan multiple linear regression. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.